penuh pujian kita haturkan kepadanya atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan benar hingga akhir zaman. Ikhwani fillah, setelah sekian lama kajian tidak berlangsung secara offline, untuk melepas rindu majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk dapat hadir pada malam hari ini menghadiri majelis ilmu yang akan membahas kitab Syarah Aqidah Ar-Razaini karya Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala, yang akan dibersamai oleh Al-Ustaz Abul Aswad Al-Bayati Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan beberapa perihal informasi berkenaan dengan kajian pada malam hari ini. Yang pertama, untuk seluruh peserta dimohon untuk selalu meluruskan niat, mengikhlaskan niat kita dalam belajar mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita dan mengangkat kebodohan dari diri kita. Yang kedua, hendaknya peserta menjaga adab dalam bermajelis ilmu. Yang ketiga, selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan yang selanjutnya adalah tidak berjabat tangan. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan masjid. Yang keenam, selama kajian berlangsung, dimohon untuk memodus menyiapkan HP agar tidak mengganggu peserta kajian lain. Yang terakhir, pertanyaan dapat ditulis dengan kertas, kemudian dimasukkan ke depan seperti biasanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, kami persilakan, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan malam hari ini. Setelah kurang lebih 1 tahun lamanya kita tidak bersua di majelis ilmu dikarenakan pandemi, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bertemu di Masjid Juglus Kalekan untuk kembali melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyain, tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi
hafizahullahu ta'ala. Ini adalah sebuah kenikmatan besar yang selayaknya senantiasa kita syukuri dan kita jaga nikmat ini agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan ini kepada kita semua. Nikmat bisa bertemu di majelis ilmu, nikmat bisa membaca kitab-kitab para ulama, nikmat bisa mengucapkan salam satu sama lain setelah sebelumnya kita tidak bertemu satu sama lain. Dan tidak berpanjang kalam, kita akan segera melanjutkan pembacaan kitab ini sampai di halaman 42, bab yang baru. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhan Al-Jazairi yang berisikan akidah dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Akidahnya dua orang Ar-Razi, maka disebut Ar-Raziyaini, dua orang Ar-Razi. Beliau berdua adalah ulama ahli sunnati wal jamaah, dan akidah beliau berdua tidak berbeda dengan akidah para imam ahli sunnah yang lainnya. Itu kita bisa cek di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Di sana dicantumkan di dalam kitab yang jumlah jilidnya ada 7 jilid kalau saya tidak keliru ya. Karena beda penerbit nanti beda jumlah jilidnya. Dicantumkan di sana lengkap dengan sanadnya, riwayatnya, pernyataan atau akidah dari para imam-imam ahli sunnati wal jamaah sejak zaman sahabat sampai para ulama yang hidup di zaman penulis kitab tersebut, yaitu Imam Al-Lalaka'i rahimahullahu taala, dan dicantumkan di sana juga akidahnya Ar-Raziyain ini. Nah, pada bab ini dikatakan di sini tsumma qala, kemudian keduanya mengatakan, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jal. Takdir itu yang baik ataupun yang buruk semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk keberadaan pandemi. Itu memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan orang yang berzina itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara apa? Secara kauni. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Inna sesungguhnya kulla syai'in segala sesuatu. Ya, syai'in itu min alfadhil umum. Kata-kata syai' itu adalah lafat-lafat yang umum, artinya mencakup semua. Demikian pula kata-kata kul atau kulla itu juga merupakan apa? Ungkapan yang umum, mencakup semua hal. Artinya semua segala sesuatu khalaqnahu biqadar, kami menciptakannya atas dasar apa? Takdir. Semua hal yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan. Termasuk tempat duduk antum di mana itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Antum tidak berencana, tetapi di masjid ini nanti antum akan duduk di keramik nomor 14 dari depan, dari arah kiri itu nomor 15. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Qamar ayat ke-49. Wa qala azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qul, katakanlah hai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Surat At-Taubah ayat 52. Katakan hai Muhammad, la yusibana. Ada kata-kata lan di situ. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, kata lan itu selamanya tidak akan pernah terjadi. Lan. Kalau lam belum terjadi tetapi ada peluang untuk terjadi. Lam artinya belum, tapi kalau lan selama-lamanya tidak akan terjadi. Itu perbedaan antara lam dengan lan. Lan yusibana, tidak akan pernah sama sekali terjadi, tidak akan pernah sama sekali menimpa kita, illa kecuali ma apa-apa kataballahu lana, yang telah Allah tuliskan untuk kita, yang telah Allah tetapkan untuk kita. Seperti itu. Maka sifat pemberani itu tidak akan mempercepat kematian, dan sifat pengecut juga tidak akan menunda
Menunda apa? Kematian. Gitu. Seseorang yang berani tidak akan mempercepat kematian dia. Seseorang yang penakut itu juga tidak akan menunda kematiannya dia. Karena apa? Karena la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akan pernah menimpa kita sesuatu kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Apa yang Allah tuliskan. Berperang dia melarikan diri. Dia melarikan diri atau tidak melarikan diri, ya tetap akan mati. Itu. Apa yang telah Allah tetapkan untuk kita, misalnya seorang lelaki bertugas untuk mencari nafkah, kemudian seorang wanita diperintahkan syariat untuk di rumah, ya mengurus rumah tangganya, mendidik anak-anaknya, itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Antum sebagai kepala rumah tangga bekerja, istri antum kerja. Setelah itu istri antum di rumah, yang kerja antum saja. Itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Sama sekali. Itu. Jadi kalau pikir, wah kalau istriku nyambut gawe nanti penghasilan keluarga jadi berkurang. Tidak akan pernah. Gitu. Karena rezeki itu tidak melulu berupa apa? Berupa digit-digit angka. Suami kerja 2 juta, istri kerja 2 juta, penghasilan berapa? 4 juta. Setelah itu istrinya di rumah, gaji suami berapa? 2 juta secara matematis. Tetapi ketika seseorang itu mentaati perintah Allah dan perintah Nabi, meskipun gajinya 2 juta, ini barokah. Karena lebih mentaati Allah dan Rasulnya. Gaji 2 juta lebih barokah. Terkadang yang 4 juta ini dalam 1 bulan, belum sampai 1 bulan sudah habis. Istrinya sakit, anaknya sakit, banyak nek wong Jawa wong sumbangan itu. Waduh, wong ewuh nyumbang-nyumbang ae. Uli-uli ming roti tekan omah kebak roti ngantek don jamur metu wulune gitu. Ora kalap gitu. Tapi ketika suaminya bekerja, istrinya di rumah, mereka diberikan kebahagiaan, mereka diberikan ketenangan, mereka diberikan kesehatan, dan itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kisah, saya sendiri mengalami. Dulu waktu saya dan istri bekerja, itu penghasilannya malah lebih sedikit daripada ketika saya kerja sendiri sekarang itu. Coba, horor apa tidak itu? Saya kerja, istri kerja. Penghasilannya tidak lebih besar ketika saya sendiri yang bekerja. Itu. Karena la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Rizki kita itu tidak akan tertukar dengan orang lain meskipun hanya 1 rupiah. Meskipun hanya 1 rupiah. Itu surat At-Taubah ayat 52. Wa qala aidan, Allah Subhanahu wa taala pula berkata, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ingat tadi kul itu adalah lafadz umum, syai' juga merupakan lafadz yang umum, semua, tidak ada pengecualian. Kecuali nanti ada pengecualian yang diterangkan oleh dalil lain. Adapun berkenaan dengan ini tidak ada pengecualian. Semua segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Al-Furqan ayat 2. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan Allah mentakdirkannya dengan sebenar-benar takdir. Seperti itu. Dan seorang muslim tidak akan menjadi muslim sampai dia beriman kepada takdir ini. Dia merupakan salah satu pondasi di antara 6 pondasi ya, keimanan kita di dalam Islam yang disebut dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan al-imanu bil qada'i wal qadar. Itu. Al-iman bil qada' wal qadar. Di dalam kitab Al-Intisar bi syarhi aqidati a'immatil amsar, tulisan Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu taala, disebutkan perbedaan antara
Al-qada'u wal qadar. Al-qada' wal qadar. Al-qadar itu adalah catatan takdir. Sedangkan qada' adalah kejadian. Itu. Jadi kalau takdir itu rencana, kalau al-qada' itu merupakan apa? Eksekusi. Seperti itu. Itu perbedaan antara al-qada' wal qadar. Tetapi para ulama kita menjelaskan, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua istilah ini apabila mereka berkumpul maka mereka berpisah. Jika berpisah maka mereka berkumpul. Ini kaidah penting kita pahami ya. Nanti akan kita berikan contoh selain al-qada' wal qadar. Dua istilah apabila berkumpul dia berpisah. Apabila dia berpisah dia berkumpul. Maksudnya bagaimana? Tatkala dua istilah ini disebutkan di dalam satu redaksi dalil, disebutkan di dalam satu lokasi, berkumpul di dalam satu lokasi, maka dia iftaraqa, dia berpisah di dalam definisinya. Al-qada itu untuk eksekusi, al-qadar merupakan apa? Ya catatan takdir tadi. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Tetapi tatkala al-qada wal qadar ini disebutkan di tempat yang berbeda, di redaksi yang berlainan, maka al-qada wal qadar ini ijtama'a, dia berkumpul di dalam makna. Jadi maknanya berkumpul. Seperti itu. Ketika berkumpul dia berpisah, ketika berpisah dia berkumpul. Ketika berkumpul ini punya definisi masing-masing, ketika dia berpisah mereka memiliki definisi yang sama. Hal serupa juga terjadi pada kasus iman dan apa? Dan Islam. Itu juga berlaku kaidah idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Kemudian dikatakan lagi di sini wa rawa Muslimun fi sahihihi, dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata li Jibril, kepada Jibril, hina ma'atahu, tatkala Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu 'anil iman, dan Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman. Makanya hadis tersebut sangat terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Hadis Jibril. Bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam id tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tala'a alaina rajulun, datang seorang lelaki syadidu bayadis thiyab, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'r, yang sangat hitam legam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak terdapat pada diri lelaki tersebut tanda-tanda safar, tidak ada tanda-tanda perjalanan. Tanda-tanda perjalanan itu seperti muka yang ngantuk, rambut yang kusut, kemudian pakaian yang lusuh, ya, ting teleku, sarungnya ngepir, memiliki daya pegas di bagian bawahnya, kemudian mukanya ngelengok, tahu ngelengok? Berminyak. Tidak ada tanda-tanda itu. Maknanya apa? Bersih, necis, rapi, pakaiannya putih, rambutnya rapi, hitam legam. Kata para ulama, itulah adab dan sopan santun seorang penuntut ilmu tatkala ia sedang duduk di majelis ilmu. Dicontohkan oleh lelaki putih tadi. Kemudian lelaki tadi fajalasa ilan Nabi, duduk di depan Nabi. Wa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dia menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Nabi. Berarti duduknya jauh apa dekat? Dekat sekali duduknya. Sampai lututnya nempel. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Sebagian ulama mengatakan dia meletakkan tangan di atas kedua paha, maksudnya pahanya sendiri. Di atas pahanya sendiri. Ada sebagian ulama mengatakan dia meletakkan di atas pahanya Nabi. Wa qala, dan bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Qala an tashhada illa ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ila dzalika
sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Islam itu engkau bersyahadat, engkau salat, engkau puasa, engkau zakat, engkau naik haji. Setelah mendengar jawaban Nabi, lelaki ini mengatakan, "Oh iya, kamu benar." Fa'ajibna lahu. Kami para sahabat merasa heran, loh ini orang bertanya kok setelah dapat jawaban kok malah bilang kamu bener gitu. Tekon nih kok bareng dikandani, "Oh, bener kok ngono kuwi." Kurang ajar apa orang? Waqala, dan dia bertanya lagi, "Akhbirni 'anil iman." Katakanlah kepadaku apa itu iman. Qala, Nabi mengatakan sebagaimana tertulis di kitab ini, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya. Ya, malaikat Allah itu jumlahnya banyak. Ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak. Kita meyakini semua. Rasul juga begitu. Ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak. Itu banyak rasul yang tidak disebutkan namanya. Siapa itu? Lah itu ada rasul yang tidak punya pengikut sama sekali. Uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku diperlihatkan kondisi umat-umat. Dan aku melihat ada nabi yang memiliki beberapa gelintir pengikut. Aku melihat ada nabi pengikutnya 1 dan 2. Dan aku melihat ada nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Dan tidak ada namanya disebut itu. Jadi ada nabi dan rasul yang disebut namanya. Ada nabi dan rasul yang disebutkan secara umum. Kita semua mengimani. Kitab Allah juga begitu. Ada yang disebut, ada yang tidak. Gitu. Kita beriman kepada Injil. Kita beriman kepada Taurat. Kita beriman kepada Al-Quran. Tapi untuk mengimani kebenarannya, standar patokannya adalah Al-Quran Al-Karim. Karena satu-satunya Al-Quran yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman kepada hari akhir secara umum. Tidak boleh menerka-nerka. Kenapa? Karena setelah bertanya tentang rukun iman ini, Jibril bertanya lagi kepada Nabi. Akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Qala, Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya adalah malaikat Jibril, afdalul malaikah. Malaikat yang paling utama, malaikat yang paling mulia. Di dalam hadis, di dalam kitab Tauhid itu disebutkan bahwasanya Jibril itu malaikat yang paling mulia. Disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala itu tatkala memberikan perintah di langit sana, seluruh malaikat itu mengepakkan sayapnya. Seluruh malaikat mengepakkan sayapnya. Dan mereka jatuh tersungkur bersujud. Itu karena takut dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malaikat. Dan jumlahnya sangat banyak sekali. Dan malaikat pertama yang mengangkat kepalanya dari sujud adalah malaikat Jibril. Kemudian Jibril berkeliling. Ditanya sama malaikat yang lain. Itu, madza qala rabbukum? Qala al-haq. Apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu? Jibril menjawab, yang diperintahkan adalah al-haq. Setiap kali melewati langit, malaikat Jibril ditanya oleh para malaikat yang menunjukkan Jibril itu memiliki keutamaan lebih dibandingkan malaikat yang lain. Pun dia tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Dia bertanya kepada Nabi. Dan Nabi yang tidak ditanya sebagai manusia yang paling mulia berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Artinya engkau hai Jibril, lelaki tadi itu di akhir hadis dikatakan oleh Nabi dia adalah Jibril yang sedang membo-membo. Engkau Jibril dan aku, kau penduduk langit yang paling mulia di kalangan para malaikat, dan aku manusia yang paling mulia, tidak mengerti kapan datangnya hari kiamat. Itu. Tapi mempercayai keberadaan hari kiamat wajib. Cuman kita tidak boleh menerka-nerka, menghitung-hitung umur umat Islam tinggal sekian tahun, tinggal sekian hari, tinggal sekian bulan.
Karena sampai sekarang tanda hari kiamat kubro yang besar ya, belum ada satupun yang tampak. Ya, berkali-kali kita mengatakan, ada berita mengatakan danau apa itu? Tiberias, debit airnya sudah berkurang. Yang menjadi tanda hari kiamat itu bukan berkurangnya debit air, tapi air itu hilang, habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ada orang debit air di danau Tiberias sudah berkurang. Lah kalau debit berkurang itu terjadi setiap tahun. Ya, kalau musim kemarau berkurang, nanti musim hujan dia naik lagi. Podo karo Rawan Jombor ya podo. Rawan Jombor, Telaga Sarangan ya toh. Kedung Kidul kono ya berkurang debit airnya. Itu bukan merupakan tanda hari kiamat, tidak sama sekali. Jadi kita tidak usah otak-atik. Nanti Ramadan akan ada meteor. Itu datang dari mana? Ramadan tahun ini akan ada meteor yang menabrak. Setelah Ramadan berakhir, afwan ini tanda-tandanya belum lengkap, jadi direvisi. Masya Allah. Jadi dia meramalkan kapan datangnya hari kiamat. Tidak penting itu. Yang terpenting bagi kita adalah menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi apa? Kematian. Itu yang terpenting. Kemudian beriman kepada takdir, sehingga seseorang tidak disebut orang yang beriman, imannya hilang secara totalitas, ya. Kalau dia tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari hadis. Wa rahimahullahu taala an Tawus, dan beliau Imam Muslim meriwayatkan dari Tawus annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Tawus ini adalah seorang tabi'in. Orang yang pernah ketemu dengan Nabi tetapi belum pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ada di tabaqah yang kedua. Ya, level kedua. Tawus mengatakan, adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan banyak sekali manusia dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna, mereka semua mengatakan, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu tercipta karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia mengatakan lagi, wa sami'tu Abdullah ibnu Umar. Aku juga mendengar sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab yaqulu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu ya tercipta karena takdir, hatta al-ajzu wal kais. Sampai apa? Sifat al-ajzu, yaitu sifat lemah. Ya, kelemahan seseorang itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain itu hanya karena menjadi apa? Sarana saja dalam rangka untuk mengeksekusi takdirnya Allah. Oh, saya lemah itu karena kurang olahraga, karena makanya ngawur, karena kebanyakan tidur. Itu semua adalah hal-hal yang terjadi dalam rangka untuk apa? Merealisasikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang tidur, kurang olahraga itu pun juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma nanti ada pembahasan tersendiri, kita tidak boleh berdalil dengan takdir ya untuk melegalkan perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan yang kita lakukan. Itu. Ada seorang lelaki mencuri di zaman Umar ibn Khattab. Lalu ingin dipotong tangannya oleh Umar ibn Khattab. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jangan kau potong tanganku. Lah kenapa? Karena saya mencuri itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, saya pun memotong tanganmu karena takdir Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi tidak boleh kita, oh iki kok mendem wae ngopo? Aku wis takdir, aku ki takdir urip ya kan mendem ngene iki gur nglakoni, sak dermo nglakoni aku ki. Itu wong weng itu. Ya, kata orang Bayat gesut itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu, tidak mengetahui kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Kita tidak mengetahui takdir Allah. Nabi mengatakan, malu kulun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah baik kalian, masing-masing orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika kemaksiatan kita sudah terjadi. Nah, itu memang takdir. Wah, saya itu sudah dulu mencuri 10 kali, itu sudah takdir Allah. Ya betul, itu takdir Allah. Tapi untuk sesuatu yang belum terjadi,
kok menyandarkan itu sebagai sebuah takdir, itu adalah kesesatan. Kowe kok nyolong-nyolong ae ngapa to? Aku wis takdir kok. Aku ki takdirku wis dadi wong nyolong ini. Tidak boleh seperti itu. Itu kekeliruan. Ya seolah-olah dia sudah mengetahui isi takdir bahwa dirinya itu nanti akan mati dalam keadaan nyolong terus itu. Tidak tahu kita apa isi takdir. Demikian pula mencari rezeki. Kowe kok ora nyambut gawe, ana wis takdire entuk rezeki ra ya mangan. Itu kesesatan dan itu kekeliruan. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Kenapa harus berusaha? Karena kita tidak tahu takdir kita di masa mendatang. Ya, tidak boleh seseorang menyandarkan kepada takdir dalam rangka untuk melegalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Wa fi sahihihi aidan an Ali, dan di dalam sahih beliau pula, sahih Muslim ya, dari Ali radhiyallahu taala anhu, fi du'ai Rasul, di dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata di dalam doa beliau, wal khairu kulluhu fi yadaika, dan kebaikan itu seluruhnya wahai Allah ada di kedua tanganmu, wa syarru laisa ilaika, dan keburukan tidak disandarkan kepada engkau. Jangan salah paham, keburukan tidak disandarkan kepada engkau berarti manusia itu menciptakan kemaksiatannya sendiri. Tidak. Kemaksiatan itu pun diciptakan oleh Allah. Kemaksiatan itu pun dikehendaki oleh Allah. Tetapi adanya kemaksiatan, adanya keburukan, adanya setan, iblis dan lain, dajjal dan seterusnya, itu memiliki hikmah, dan hikmah itu disandarkan kepada Allah. Adapun keburukan laisa ilaika, tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta segala sesuatu. Al khairi wasyarr, yang baik ataupun yang buruk. Lakinna syarr syarrun binisbati lil maf'uli la al fa'il. Adapun keburukan maka dia dinisbatkan kepada objeknya dan bukan kepada pelakunya. Li'anal fa'il huwa Allah. Karena pelaku yang menciptakan keburukan itu adalah Allah. Jadi kalau keburukan itu yang disematkan kepada Allah hanya pencipta. Keburukan ini Allah yang menciptakan. Hikmah kebaikan yang ada di dalam keburukan ini disematkan kepada Allah. Adapun yang melakukan keburukan itu, ya zinanya itu, nyolongnya itu, maka itu disematkan kepada makhluknya. Walaisa fi fi'lillah ma huwa syarrun qat, dan tidak ada di dalam perbuatan Allah sesuatu yang buruk sama sekali. Allah tidak pernah melakukan keburukan. Semua yang dilakukan oleh Allah adalah kebaikan. Wa syarru laisa ilaik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tentang definisi al-qada wal qadar, ya, perbedaannya, kemudian dalil-dalil yang melandasi dari Al-Qur'an dan Sunnah serta ucapan para sahabah radhiyallahu taala anhum. Karena kita berbicara masalah akidah, tidak boleh ngoyo-woro, tidak boleh gedebus. Menurut saya tidak boleh. Kok akidah kok menurut saya? Akidah itu adalah satu keyakinan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan harus terambil dari wahyu. Tidak boleh ngarang-ngarang. Karena di zaman sekarang banyak orang memiliki akidah dengan sumber penukilan akidah yang ngawur. Ya, apa contohnya? Contohnya memiliki akidah orang mati bisa hidup kembali. Dari mana asalnya itu? Tapi saya melihat langsung orang yang mati itu hidup kembali. Penglihatan manusia itu masih bisa tertipu. Buktinya masih bisa ditipu oleh para pesulap. Mata kita itu. Jangankan mata kita yang manusia biasa, matanya Nabi Musa itu tertipu. Ya, tatkala beliau melihat tongkat dan tali berubah menjadi ular, padahal hakikatnya tidak berubah menjadi ular. Jadi jangan pernah mengambil akidah hanya menyandarkan dengan kekuatan penglihatan mata kita. Penglihatan mata kita itu lemah. Malam Jumat kliwon mulai pengajian jariro pocongan wedon, jebule meng bagor dikerudungke nggon wit. Dikerudungke di atas tongkat.
Karena bawahnya itu cor-coran Mas, siji teles aja nggo liwat. Dia sudah berpikir wedon kayak, ya Allah, ngaji kok ya wedon ngono. Bareng cara bagor. Siapa itu? Itu saya sendiri. Saya ngalami itu. Waktu pulang dari Gunung Merapi, dakwah di Gunung Merapi sendiri jam 11:30 malam, sepi, nggak ada. Kampung itu Ba'da Isya itu di sana sudah sepi, nggak ada orang lewat. Sudah kemul kabeh. 11:30 saya. Nganyur kayak ning pinggir dalan. Wedon kayak ngopo kan. Ya ora turu ya hene aku. Bareng serayo bagor aku. Tiwas maca ayat kursi bolak-balik. Itu kekuatan mata manusia masih bisa tertipu. Jadi jangan mengandalkan aku ki weruh dhewe ya. Kalau ada orang aku ki diwedeni weruh dhewe gur tak preti. Aku wis tahu soalnya ngono kuwi. Sudah pernah seperti itu. Contoh orang yang mengambil akidah dari apa? Penglihatan matanya. Ada orang mengambil akidah keyakinan dari hasil mimpi yang dia lihat. Membangun akidah dari sebuah mimpi. Padahal mimpi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Padahal mimpi penyebabnya terkadang adalah kejadian yang dia lihat di dunia kemudian terbawa ke alam mimpi. Tidak boleh. Dan rata-rata mimpi itu asalnya dari syaitan, dari setan. Gitu. Saya pernah mengenal seseorang yang memiliki akidah bahwa dia itu usianya diberi bonus, diberi tambahan oleh Allah sebanyak 8 tahun. Saya ketemu langsung dengan orang ini. Karena itu mbah saya. Gitu. Tadi aku ki nyawaku ditambahi karo Gusti Allah 8 tahun. Loh, saking pundi niku, Mas? Sebab wingi aku nindakake ritual sujud marep ngetan. Nggih saestu niku. Nanti bisa dicek, ada satu aliran tertentu ketika sembahyang dia menghadap ke arah timur. Di dalam sujudnya itu beliau mengatakan saya dibawa ke suatu tempat yang wallahu a'lam apa itu namanya. Seperti siang hari sangat terang tapi tidak ada matahari dan tidak ada lampu-lampu. Njur apa ku ya ngono. Setelah itu datang cahaya yang menyapa saya, memanggil nama saya. Itu, Rejo, umurmu tak tambahi 8 tahun. Itu satu kampung geger. Mbah Rejo umurnya tambah 8 tahun. Itu akidah. Kula matur, dadi Gusti Allah niku ngendikane nggih basa Jawa, Mbah. Iya, ngoten niku. Kok horor kula ngoten niku. Gusti Allah rawuh nang bayat kono. Ya Allah. Itu orang yang mengambil akidah dari apa? Dari mimpi-mimpi. Dan saya pernah menyaksikan sendiri, ya. Mbah saya itu waktu sembahyang itu dia baca turu bablas. Jadi harusnya duduk gini tahu-tahu geblak. Saya kira ya gini semaput apa bagaimana, ternyata ngorok. Itu jadi saya yakin apa yang dia temui itu adalah mimpi atau syaitan yang membo-membo mengaku menjadi Tuhan. Bisa tidak setan ngaku loh ya, ngaku-ngaku bisa tidak? Bisa. Orang manusia ngaku jadi Tuhan ya ada. Siapa? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi setan masuk ke dalam mimpi kita, mengaku menjadi Tuhan, lalu memberitakan akidah-akidah yang menyimpang dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, yang bijaksana, kita hanya mempercayai akidah, keyakinan yang terambil dari kitabullah, kitab suci umat Islam, yang terambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil imani bil qadar arba'u maratib, dan iman terhadap takdir ini ada 4 tingkatan. Ya, ada 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yaitu ilmu. Wa huwa maknanya ilmullahil azali fi kulli ma huwa kainun. Ilmu Allah yang abadi terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Alima makan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakunu, dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Wa ma lam yakun, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi. Allah mengetahui semuanya. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. An lau kana kaifa yakun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui pula proses kejadiannya bagaimana. Allah tahu.
Dan kita harus meyakini itu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun." Walau tara idh wuqifu 'alan nar, tatkala kalian melihat ya manusia-manusia yang berdiri di neraka, di jurang neraka, faqalu ya laitana nurad, aduhai seandainya kami ini dikembalikan ke dunia. Itu penghuni neraka akan menyesal dan berandai-andai, berangan-angan meminta agar dikembalikan ke dunia. Wala nukadzibu bi ayati rabbina, agar kami tidak mendustakan lagi ayat-ayat dari Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan agar kami termasuk orang-orang yang beriman. Ketika sudah melihat neraka di depan matanya, ya dia menghibah. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami dan kami termasuk ke dalam orang-orang yang beriman gitu. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu, bahkan telah tampak apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, ini kata Allah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya, berarti mereka dikembalikan tidak? Tidak. Tapi Allah mengatakan seandainya mereka dikembalikan, la'adu lima nuhu anhu, mereka akan kembali melanggar larangan yang diberikan kepada mereka. Katanya janji, nanti kalau kami hidup kami akan beriman, nanti kalau kami hidup kami akan melakukan amal soleh. Kata Allah, dia ini kalau dikembalikan ke dunia ya akan podo wae, tetap menjadi orang-orang yang ingkar. Wa innahum lakadzibun, dan mereka ini ahli neraka yang menyesal tadi adalah orang-orang yang pendusta, sehingga mereka tidak pernah diberikan apa? Kesempatan untuk hidup lagi. Artinya Allah sedang menceritakan kepada kita kejadian yang akan terjadi besok, ya, ahli neraka, padahal belum terjadi, tapi Allah tahu dan itu pasti akan terjadi. Fa akhbara an ilmihi lahiq bi ahli nar, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, ya, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala di masa mendatang tentang kondisi para ahli neraka. Wa huwa waqi'un la mahalata, dan itu akan terjadi, tidak bisa tidak. Wa huwa su'aluhumur radda ila dunya, yaitu tatkala para penghuni neraka itu menginginkan untuk dikembalikan ke dunia. Kama akhbara an ilmihi lahiqi aidan, sebagaimana Allah juga mengkhabarkan dengan ilmunya pula, bi annahum law ruddu la'adu ila kufrihim, seandainya orang-orang ahli neraka ini dikembalikan lagi ke dunia, maka mereka akan kembali kepada kekafiran mereka. Ma'annahu ghairu waqi', padahal kejadian-kejadian ini sudah terjadi apa belum? Belum, mereka belum dimasukkan ke neraka, tetapi Allah sudah mengkhabarkan, menjadi dalil bahwa Allah itu mengetahui kejadian di masa mendatang. Li'annahu akhbara subhanahu annahu la yarudduhum, karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ia tidak akan pernah mengembalikan mereka itu ke dunia. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan begitu. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika kematian itu mendatangi salah seorang manusia, qala rabbirji'uni, mereka akan berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah fima taraktu, agar supaya aku bisa beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu adalah permintaan dia saja, ya, yang tidak akan pernah terjadi. Dan di belakang orang-orang yang mati itu terdapat barzakh, tembok pembatas. Ila yaumi yub'atsun, yang tidak bisa dijebol, tidak bisa ditembus sampai datangnya hari kiamat. Jadi tidak ada orang mati hidup lagi, tidak ada. Rohnya dipanggil, diwawancara, ora enek ya. Enggak ada. Ya, rohnya kiai sapa, rohnya ustaz sapa, tak panggil ke sini, diwawancara. Biyen kowe matine ya gini, oh kula biyen niku jajan some keleleken muntu gitu misalnya.
Nggak ada. Itu yang dia panggil hakikatnya adalah apa? Syaiton, jin, qarin. Adapun ruh, orang yang telah meninggal kata Allah, dia sudah diberi tembok pembatas yang tidak bisa ditembus sampai datangnya hari kiamat. Ini saya ingin membocorkan satu rahasia yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya tidak disampaikan. Tapi ini rahasia ya. Jangan diceritakan ke siapa-siapa ya. Apa itu? Yaitu kisah diproduksinya film Sunan Kalijogo. Itu adalah kisah yang melatar belakanginya. Ada seorang kaya raya pemilik toko buku besar di berbagai kota, ada toko bukunya. Dia mengenal seorang ya WW, wali wedok, singkatannya WW. Wali wedok ini mengklaim, mengaku bisa mendatangkan nyawanya Sunan Kalijogo dan dia bisa mewawancarainya. Kata sang pengusaha ini, oh kalau begitu kamu wawancara, ya, kemudian kamu tanyai dia tentang kehidupannya, lalu kita tulis semua. Setelah itu kita bikin film, nanti saya yang membiayai produksi film tersebut. Lalu dihadirkanlah rohnya Sunan Kalijogo. Ditanya, dia suka pakai sarung hitam, baju hitam, belangkon hitam, ya. Kemudian kumisnya tebel. Kemudian dia duduk di sungai selama 3 tahun, tidak jumatan, tidak iktikaf, tidak sholat 5 waktu, ora sarapan barang, ora mindoni ya ora. Kemudian dikubur di dalam tanah selama 40 hari. Itu informasi itu semua didapat dari hasil wawancara tersebut. Lalu dibuatlah film. Seperti itu. Gitu. Horor tidak itu? Ya, adapun kita sebagai seorang muslim, ya, kita meyakini satu berita semuanya patokannya adalah dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang dikabarkan oleh wahyu. Nabi Yunus pernah dimakan oleh ikan, tidak mati. Kemudian beliau berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu wahyu dari Allah, wajib dipercaya. Adapun selain wahyu itu, jika mengabarkan satu hal yang aneh, apalagi menyelisihi syariat, ya wajib bagi kita untuk menolaknya. Karena standar hukum di dalam agama kita jelas. Wahyu dari Allah. Kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-kitabatu, derajat iman kepada takdir yang kedua adalah al-kitabatu, penulisan. Wahia kitabatu kulli ma huwa kain, yaitu penulisan segala sesuatu yang terjadi fil lauhil mahfud, di dalam al-lauh al-mahfud. Artinya semua kejadian yang terjadi di dunia ini semua sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Ja'a fil hadithi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Datang di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir seluruh makhluk. Makhluk itu ya segala sesuatu selain Allah itu disebut makhluk. Semuanya. Qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Qala wa arshuhu 'alal ma', dan Nabi mengatakan singgasana Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas air. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Insya Allah di dalam kitab ini, tatkala kita meyakini satu akidah, tidak ada satu poin pun yang disampaikan, melainkan pasti akan dicantumkan dalil yang melandasinya. Jadi tidak ada lagi gaya meyakini satu akidah dengan berdasarkan katanya, ya, hasil mimpi, hasil pengalaman spiritual, ya, hasil penglihatan mata, eksperimen, tidak. Tapi akidah itu terambil dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Setelah meyakini Allah mengetahui segala sesuatu, kita meyakini Allah telah menuliskan segala sesuatu. Allah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berfirman,
awwala ma khalaqallahul qalam, tatkala pertama kali Allah menciptakan kalam, qala lahu uktub, Allah berkata kepada kalam, tulislah. Qala wa ma aktub, kalam mengatakan, apa yang aku tulis wahai Allah? Qala uktub ma huwa kain ila an taqumas saah, tulislah segala sesuatu sampai datangnya hari kiamat. Semua kejadian di muka bumi ini, ya di kolong langit ini semua sudah ditulis sampai hari kiamat. Ya, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita meyakini ini semua, kita akan menjadi orang yang tentrem ayem. Ya, HP ini hilang, ya, nah rezeki itu pasti balik lagi. Dan baru kemarin saya ngalami itu. Jika kita ke sebuah percetakan udan gereje karena HP-nya basah, tak seleki di atas pagar. Karena pagernya itu udah ada tiangnya. Karena tangan saya basah, tak seleki ning pagar. Pemilik karyawan keluar ngantar buku, saya masukkan ke box, udah selesai toh, langsung saya pulang. Weng gitu. Di tengah perjalanan, geraya-geraya, HP ku endi cah? Wah, lah wis kucur iki. Dibaleni mbok menawa cik rezeki kula ngono. Tapi waktu itu mak deg sir gitu. Terus saya bilang, kalau masih rezeki insya Allah kembali, kalau tidak kembali ya berarti bukan rezeki. Pas saya kembali ora eneng, ya Allah wis ra eneng ning pager. Karyawan metu, baleni HP mas, nggih, ulang ngoten. Balik lagi HP itu. Kemudian ini yang lebih horor lagi, ya Allah, indahnya takdir Allah. Nah, sing tak ceritake sing apik-apik tok. Sing horor rasa diceritake. Saya pernah ke pantai naik motor sama istri sama 2 anak, naik motor itu. Pas pulang mampir di sebuah, itu saya tuh keblusuk jalurnya itu, tidak melalui jalur yang semestinya. Ada sebuah musola kecil di kampung, di daerah mana ya, Tepus kalau saya tidak salah. Saya mampir sholat di situ. HP tak salah lagi, sholat, wes rampung, minum, balik. Tekan ngomah ra enek HP-ne, wis udah rezekine ya. Ra mungkin karena balik lagi perlu waktu 2 jam. Di balenono wis di rumah menungsoan. Itu. Setelah itu apa yang terjadi? Ada seorang perantau dari Jogja yang di hari itu dia pulang kampung di desa Tepus itu. Padahal dia sehari-hari orang yang masjid itu. Tapi pas hari itu dia pulang kampung dan dia ngopeni HP saya itu. Terus sama dia aku HP hilang itu diinfokan ke seluruh grup yang saya ikuti. Kontak-kontak yang ada di HP dikirimi semua. Sampai beberapa kontak Syekh itu di HP saya ada beberapa nomor WA-nya Syekh itu dikirimi kabeh. HP ini hilang, saya menemukannya gini-gini. Syekhnya balas, "Isma tatakul, takalam bilu kal Arabiyah." Orang ngerti ngomong apa kowe iki. Itu setelah 3 hari banyak teman-teman yang ngasih tahu, mas HP ini jenengan ditemu neng Tepus kalau ngambil ke sana. 3 hari berikutnya saya datang ke situ, ije eneng HP itu, pulang lagi kalau masih rezekinya. Seperti neng nek ora rezeki nih wis kari ngemplok wis mangap ngene wis sido neng lindu di gua. Ora sida kolu. Sego sak sendok itu tidak menjadi rezekinya. Jadi kalau kita meyakini semua kejadian sudah tertulis, kita akan merasa tenang, tentrem, ayem, gelenggem, nyelekutem itu. Karena rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Yang penting kita diperintahkan Allah untuk berusaha. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala nanti yang menentukan. Yang ketiga, al-masyiatu, kehendak. Fakullu ma hasala bi masyiatillah. Semua yang terjadi itu semua dikehendaki oleh Allah. Wala yaqa'u syai'un fis samawati wal ardi illa bi idznillah. Dan tidak pernah terjadi sesuatu pun, apakah itu jatuhnya 1 daun dari tangkainya menuju ke bumi, apakah itu beterbangannya apa namanya itu? Dzarrah, aqallu syai', partikel paling kecil di dunia namanya dzarrah. Kalau ada sinar matahari masuk ke dalam rumah, bukan seperti partikel-partikel kecil yang beterbangan itu loh. Itu nanti terbangin neng di mencok neng diar, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki oleh Allah pergerakannya. Kata orang Jawa, Gusti Allah ki murba maseso mobah musiing
jagat raya. Semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala sang penguasa alam semesta. Surat At-Takwir ayat 29. Gitu. Termasuk adanya kemaksiatan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita miskin, kita kaya, itu wis kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ora usah jelimet leh mikir, kapan ya aku dadi wong sugih, ora usah dipikir. Kalau memang kita jadi orang kaya, Allah tidak akan mungkin telat menjadikan kita sebagai orang kaya. Tidak akan mungkin terlambat, meskipun 1 detik tidak terlambat. Kalau kita kaya, kemudian waktunya menjadi orang miskin, tidak akan telat Allah menjadikan kita miskin. Tahun 2006 itu ada juragan bolo pecah, bisa dibayangkan. Gudang begitu besar, isinya bolo pecah, lindu, jero piye? Ya entek bandane. Wong isine mangkok, piring, gelas, lindu, ajur kabeh. Seketika harta kekayaannya ludes hanya dalam hitungan menit saja. Enggak ada 1 menit itu mungkin gempa 2006 ini. Wet. Kalau Allah sudah berkehendak menghilangkan harta kita, wet. Kalau Allah berkehendak memberikan harta kepada kita, wet. Gusuran tol. Gitu. Ada teman di Jogja itu punya warisan, dia pengen jual 6 miliar rumah itu. Ditawar sama orang 5,5, dikeke. Wis awalnya dia enggak mau, enggak. Pokoknya nek mboten 6, mboten. 5,5, mboten, nek mboten 6 mboten. Istrinya bilang, "Mbok wis to Pak dikeke. Kan iku lemah ya mati, engko ditukokke ning liyane kan wis bathi duit semono." Ya wis bayaran. Setelah saya pikir saya enggak jadi. Sing tawa 5,5 miliar enggak jadi. Mumet ya. Setelah itu diganti sama pemerintah gusuran tol menjadi 12 miliar. Padahal targetnya 6 miliar, ora payu-payu. Barang payu jadi 12 miliar. Berita di Kota Tuban saya yakin antum lebih ngerti dibandingkan saya, ya ta. Wong sak desa mipik mobil kabeh. Ora mobil plastik lho kuwi. Mobil beneran iku. Pajero Pak, murah tuku loro. Lah wong puluhan miliar kok mendadak wet ngono tok. Kalau Allah menghendaki miskin wet itu. Kun fayakun. Yang keempat, al-khalqu qala Allahu azza wa jal, yaitu penciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', surat Ar-Ra'd yang tadi sudah kita sampaikan ayat ke-16. Ya. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah lah sang penciptanya. Kebaikannya disematkan kepada Allah, keburukannya disematkan kepada makhluknya. Itu saja yang bisa kita bacakan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyampaikan beberapa kelompok, ya, umat Islam, ya, yang menyimpang dalam masalah takdir ini dan di mana sisi penyimpangannya. Ngopo kok sinau kok sing nyimpang-nyimpang? Arraftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarr minal khairi yaqa' fihi. Aku mempelajari penyimpangan bukan untuk mengamalkan penyimpangan itu, tetapi supaya aku terhindar dari penyimpangan tersebut. Barang siapa tidak mengetahui penyimpangan dari kebaikan, ia akan terjerumus ke dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana takdir orang non-muslim setelah hari kiamat? Ya, dia kekal di neraka selamanya. Itu yang disebutkan di dalam kitab suci umat Islam, kitab suci kita. Maka sebagai bentuk kasih sayang kita, kita senantiasa mengajak dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, bil mau'idatil hasanah, dan pengajaran yang bijaksana. Ya, kita mengajak semua orang untuk kembali kepada agama Allah. Dan kebenaran agama Islam ini sangat otentik. Dia siap untuk diuji kapanpun, dimanapun. Dan sudah banyak bukti-bukti yang membuktikan kebenaran agama Islam. Berita-berita di masa mendatang yang sekarang menjadi kenyataan banyak sekali. Gitu. Dan kita mendoakan agar orang-orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
mungkin agak diperpendek jangan biar lebih cepat karena yang datang banyak sekali. Oke. Biar lebih cepat pulang. Oh ya. Jika di sekolah kita setiap ba'da asar ada muhadharah rutin, lebih utama berzikir setelah sholat atau mendengarkan muhadharah. Tetapi saat kita zikir tidak fokus karena suaranya utama untuk berzikir ya. Dan itu tidak bertentangan karena zikir pun juga tidak akan memakan waktu setengah jam toh, paling 5 menit 10 menit seperti itu. Jika ada orang bernama Muhammad, apakah kita juga harus bersolawat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya pernah mendengar hadis yang berbunyi umur umat Islam hanya sampai 1500 tahun Hijriah dan kita telah sampai 1442 Hijriah. Lantas bolehkah kita mempercayai hadis? Tidak boleh. Itu hadis tidak sahih. Tidak benar ada satu ayat, ada satu hadis yang meramalkan umur umat Islam. Tidak perlu dipercaya. Karena tanda kiamat kubro yang besar-besar pun satu pun belum ada yang muncul di zaman kita sekarang ini. Tanda apakah jika tubuh gemetaran saat melakukan hal maksiat, contohnya nonton film porno atau film apa ini? Kimochi. Hal ini pernah saya rasakan saat menyendiri. Ya, bisa jadi lapar dia, gemeter. Dan itu pun kadang khilaf lagi. Setelah beberapa hari tobat dan balik lagi karena jika ada postingan dari media sosial saya terpancing. Ya, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Dan HP antum ya dijual ditukarkan HT. Ya. Karena kita menjauhi kemaksiatan, kita juga harus menjauhi sarana yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Sementara ya, kita tinggalkan HP diganti dengan HT, kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh dan membentengi diri dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih mempunyai dendam sama teman. Apa lagi? Dan itu pun sudah saya rencanakan di masa depan. Saya ketika suatu saat nanti sukses, dendam saya disebabkan karena aib saya sudah disebarkan sampai merajalela. Sampai sekarang pun saya belum memaafkan karena terpengaruh di masa depan saya jika saya ketemu teman saya yang itu. Apakah saya boleh bunuh teman itu demi menjaga harga diri saya? Wah, kayak ngaji neng masjid joglo dadi pembunuh. Tidak boleh ya, tidak boleh. Antum stay cool saja. Stay cool. Setelah nanti antum jadi orang sukses, antum boleh cerita ke teman-teman. Itu dulu suatu ketika saya sedang lewat di terminal, saya melihat teman saya yang dulu membuli saya waktu zaman sekolah. Ya. Sebetulnya sekarang ini ketika dia jual gorengan, pengen sekali saya mencaci makinya. Karena waktu sekolah saya dibully oleh sama dia. Itu. Tapi saya tidak enak karena saya jualan somai di sampingnya dia. Malah horor ya. Maafkan teman itu dan sibukkan dengan ngaji, dengan beramal soleh. Barangkali dengan memaafkan teman kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan kelak kalau kita sudah di akhirat, ya, kebaikan teman itu akan diberikan kepada kita. Kalau kebaikannya habis, belum lunas, maka dosa kita ditanggung oleh teman yang telah menyebarkan aib-aib kita tersebut. Dimaafkan, jangan dibunuh ya. Saya tidak pernah memberikan fatwa bunuh untuk membunuh orang, tidak boleh. Bahkan itu adalah dosa yang besar, membunuh orang, tidak boleh. Apakah semua orang Islam itu diberi hidayah sunnah? Tidak, tidak semua diberikan hidayah sunnah. Sebagaimana tidak semua orang Islam diberikan kemudahan untuk menjalankan sholat 5 waktu.
Wallahu taala alam bisawab. Tadi ada permintaan ya dari Mas Bobi agar kita percepat karena qadarullah yang datang agak banyak ini. Jadi supaya tidak terlalu malam ya, maka kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan beberapa kelompok orang yang menyimpang di dalam permasalahan takdir ini. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata hal yang kurang berkenan saya meminta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.